warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prosedur umum pembelajaran. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Amalita Aziz Septiarini. Rekan-rekan saya, Dini Utami, Siti Nurhaliza, Mita Aulia, dan Tasya Nurfadila. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ada kegiatan belajar 1, yaitu kegiatan awal pembelajaran. Yang kedua, kegiatan belajar 2, kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan 3, kegiatan penutup pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 aspek dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada kegiatan awal, yaitu membahas dasar pembukaan dan kegiatan-kegiatan praktis dalam mengawali membuka pembelajaran. Nah, biasanya dalam kegiatan awal ini kita harus, sebagai calon guru nih, kita harus memberi salam kepada anak-anak atau siswa. Memberi salam, memulai atau membaca doa terlebih dahulu sebelum mengawali kegiatan. Dan biasanya kita nanya-nanya nih dikit tentang materi sebelumnya pernah dibahas, seperti itu. Dan yang kedua ya kegiatan inti pembelajaran. Nah, kegiatan inti pembelajaran ini membahas konsep dasar kegiatan inti dan proses pelaksanaan praktek kegiatan inti dalam pembelajaran. Nah, biasanya nih kegiatan inti pembelajaran ini membahas guru nih, jadi kita sebagai calon guru kita harus membahas materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Itu membahas sedikit materi atau menjelaskan materi-materi sebelum memberikan tugas atau soal kepada siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada kegiatan penutup pembelajaran, yaitu membahas konsep dasar kegiatan akhir penutup dan cara-cara praktis dalam menutup pembelajaran. Nah, biasanya guru melakukan penutupan ini setelah mengakhiri kegiatan, seperti membaca doa. Selanjutnya ada kegiatan belajar 1, kegiatan awal pembelajaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya tentang kegiatan awal pembelajaran. Nah, apa sih langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu mempersiapkan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran agar semua selalu dalam kondisi siap, agar ketika pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik, sehingga akan menentukan tercapainya hasil pembelajaran yang baik dan bermutu. Selanjutnya pengertian. Kegiatan pembukaan atau disebut juga kegiatan pendahuluan adalah upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti memberi salam, membaca doa, menanyakan materi-materi yang sebelumnya pernah dibahas atau materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Fungsi utamanya adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar, baik fisik, mental, maupun kesiapan secara emosional anak. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Bobby DePorter, mengklasifikasi langkah pembelajaran ke dalam 6 aspek, yaitu 1. Tumbuhkan, 2. Alami, 3. Namai, 4. Demonstrasikan, 5. Ulangi, dan 6. Rayakan. Dari ke-6 unsur tahap pembelajaran tersebut, yang terkait dengan kegiatan pembukaan pembelajaran adalah aspek tumbuhkan. Selanjutnya itu, unsur-unsur kegiatan membuka pelajaran. Menurut Bobby DePorter, bawalah dunia anak ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita ke dunia anak. Yang pertama itu, setiap anak adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Kedua, setiap anak harus mulai belajar mengenal lingkungan yang lebih luas, berinteraksi dan melakukan proses adaptasi. Ketiga,
Guru ketika membuka pembelajaran harus menganalisis dan memahami kebutuhan, tujuan, minat, dan bakat sehingga pembelajaran yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Dan keempat, apabila tujuan, kebutuhan, minat, dan bakat anak sudah dapat dipahami, maka pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi siap dalam pembelajaran. Mengkondisikan pembelajaran atau conditioning dibagi menjadi 4. Yang pertama, menumbuhkan perhatian dan motivasi. Kedua, menciptakan sikap yang mendidik. Ketiga, menciptakan kesiapan belajar siswa. Dan yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Oke, di sini ada melaksanakan kegiatan apresiasi. Yang pertama itu ada mengecek kehadiran siswa atau absensi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata absensi. Ya, absensi adalah kegiatan apresiasi yang dilakukan guru sebelum memulai pelajaran. Lalu apa sih fungsi dari absensi? Untuk mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak hadir, agar pembelajaran dapat dikondisikan dengan baik, dan absensi ini juga untuk menegakkan kedisiplinan. Pasti dong, karena absensi ini guru mengetahui siswa mana yang selalu hadir dan siapa saja yang sering bolos, izin, dan sebagainya. Adanya absensi ini juga membuat siswa merasa diperhatikan oleh gurunya. Karena saat absensi, guru menjadi tahu mana yang hadir dan tidak, dan siswa yang merasa bahwa guru mengetahui kehadiran mereka. Coba bayangkan ketika guru tidak mengabsen kehadiran siswa, pasti guru tidak tahu mana nih anak yang masuk, mana anak yang rajin, mana anak yang tidak, mana anak yang bolos. Nah, itu membuat siswa merasa tidak diperhatikan. Oke, yang kedua ada mengecek pemahaman siswa. Untuk mengetahui sejauh mana yang telah dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Pengecekan ini sangat penting. Lalu apabila ada sebagian siswa yang masih belum paham terhadap materi yang sebelumnya, tugas guru adalah untuk mengulang kembali materi yang sebelumnya tersebut agar diajarkan kembali kepada siswa, agar nantinya materi yang akan disampaikan setelahnya dapat dipahami atau dimengerti oleh siswa dengan baik. Oke, yang ketiga, menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Sebelum memulai pelajaran, siswa harus mengetahui apa sih tujuan dia mempelajari materi ini, untuk apa manfaat untuk siswa. Nah, makanya sebagai guru sebelum memulai pelajaran, kita harus memberitahu atau menjelaskan kepada siswa apa manfaat dari pembelajaran hari ini, dengan cara memberikan contoh-contoh atau ilustrasi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebelum guru olahraga memulai pembelajarannya, guru ini memberitahu manfaat dari olahraga ini untuk apa, yaitu untuk agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih mengerti dan lebih paham apa tujuan dan manfaat mereka mempelajari pelajaran tersebut. Nah, yang terakhir ini ada menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Jadi di sini itu guru memberitahu atau menjelaskan pelajaran hari ini akan seperti apa dan harus bagaimana. Contohnya seperti guru memberitahu bahwa pelajaran hari ini akan kita pelajari secara diskusi ya. Sebelum diskusi, guru memberitahu atau menyuruh siswa untuk membaca materi yang akan dipelajari hari ini, agar ketika diskusi dapat berjalan dengan baik. Tahap kedua dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan inti atau pokok kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan inti pembelajaran ini sesuai dengan namanya, kegiatan inti yaitu merupakan suatu proses pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dalam suatu sistem yang saling terkait, mengaktifkan siswa berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran, sehingga terjadi proses pembelajaran. Kualitas kegiatan inti pembelajaran memiliki hubungan dengan kegiatan awal atau pembukaan.
Dengan demikian, kualitas kegiatan inti pembelajaran ditentukan oleh hasil yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada saat melakukan pembukaan. Nah, di sini ada pengertian. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok siswa untuk mempelajari materi yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan inti pembelajaran ini adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam sistem pembelajaran, guru merupakan bagian dan lingkungan pembelajaran. Nah, tugas guru dalam kegiatan inti pembelajaran ini adalah terutama bagaimana memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa untuk terjadinya proses pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran, di kegiatan inti ini guru tidak mendominasi kegiatan pembelajaran, melainkan bagaimana guru memfungsikan dirinya sebagai motivator untuk membangun aktivitas belajar siswa. C ada unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dinyatakan proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif. Yang interaktif ini adalah proses komunikasi pembelajaran yang harus dijalani melalui hubungan secara interaktif. Nah, yang kedua ada inferatif. Nah, inferatif pembelajaran yang harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif. Yang ketiga ada menyenangkan. Menyenangkan ini adalah suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira. Nah, yang keempat ada menentang. Menentang adalah kegiatan pembelajaran guru dengan siswa, pemerintah yang pasif, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima ada motivasi peserta didik, yaitu melalui peran sebagai motivasi belajar siswa. Nah, yang kelima ada prakarsa, yaitu pembelajaran yang melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada kreatif. Nah, kreatif yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya yang mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreatifnya anak sesuai dengan kemampuannya dia sendiri. Nah, yang kedelapan ada kemandirian. Nah, itu kemandirian itu adalah pembelajaran yang harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan. Di sini juga ada strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme, yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yaitu mengembangkan pengalaman yang telah dimiliki siswa yang ada hubungannya dengan materi yang dijelaskan. Yang kedua ada inquiry, yaitu memfasilitasi siswa untuk mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua ada quotition, yaitu mengembangkan siswa untuk bertanya. Nah, yang keempat ada learning community. Learning community ini bagaimana siswa mencari atau menemukan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang luas. Yang kelima ada modeling. Nah, modeling ini adalah proses pembelajaran yang dapat memberikan gambaran nyata seperti melalui strategi pemodelan. Nah, yang ke 6, ini ada refreshing. Nah, refreshing ini adalah dalam pembelajaran refreshing diperlukan untuk mengajar siswa menelaah atau berulang-ulang terhadap berbagai aktivitas. Nah, yang ke-7 itu ada authentic assessment, yaitu proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran itu berakhir. Dan juga ada kegiatan belajar 03, yaitu kegiatan penutup pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Menutup pembelajaran menurut Soleh Abimanyu berarti kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Jadi menurut Soleh Abimanyu, kegiatan penutupan ini bukan hanya diakhiri dengan kata salam saja, tetapi
dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi menurut Soleh Abimanyu, kegiatan penutupan ini tidak hanya sebagai penutup biasa dengan ditutup salam, tetapi dijadikan juga sebagai kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh guru telah tercapai. Lalu apakah siswa sudah secara menyeluruh memahami materi yang disampaikan. Nah, kalau melihat dari akhir pembelajaran ini, dilihat dari ukuran waktu di pembelajaran sekolah MI, yaitu sekitar 35 menit, maka alokasi waktunya itu untuk penutupnya itu hanya diberi 5 menit saja. Dengan 5 menit itu, guru harus memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang disampaikan. Nah, berikut ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan selama kegiatan penutup. Jadi, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran pembelajaran yang telah disampaikan di awal pembelajaran dapat tercapai. Nah, kegiatan yang pertama yaitu merangkum. Jadi, merangkum ini kegiatan untuk siswa menulis kembali atau merangkum pokok-pokok materi yang telah disampaikan. Gunanya untuk membuat siswa lebih paham kembali materi yang telah disampaikan, serta sebagai catatan jangka panjang. Nah, yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Jadi, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa secara acak agar siswa semakin terasah atau membuat siswa atau mendorong siswa untuk lebih fokus lagi selama pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu adalah menyimpulkan. Nah, jadi siswa membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang baru saja dipelajari. Nah, membuat kesimpulan ini tidak hanya dilakukan oleh guru, melainkan juga dilakukan oleh siswa. Terus yang keempat ada memberikan tugas. Jadi ketika menutup pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami materi atau belum. Lalu ada refleksi. Jadi kegiatan refleksi ini guru dan murid secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab akan merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu adalah memberikan tes. Jadi memberikan tes ini juga digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah bisa lanjut ke tahap materi selanjutnya. Kalau belum, kita sebagai guru harus melakukan kegiatan remedial. Jadi memberikan tes ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah siap menerima materi selanjutnya. Jadi, keenam jenis kegiatan ini merupakan alternatif bagi guru untuk mencari tahu apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum.
Nah, jadi yang terakhir ini ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh guru. Nah, jadi menurut Gapna, melalui proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajarannya, hasil pembelajaran yang harus dicapai itu diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama ada informasi verbal. Nah, informasi verbal ini merupakan kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan materi yang telah diajarkan atau mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, yang kedua ada kemampuan intelek atau keterampilan intelek. Jadi, keterampilan ini merupakan kemampuan siswa menghubungkan antara pengetahuan yang diperoleh dan pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik atau jasmani. Contohnya itu seperti siswa mempelajari aplikasi TIK atau teknologi informasi komunikasi. Nah, yang keempat itu ada sikap. Jadi hasil belajar yang ingin diperoleh salah satunya adalah sikap yang baik. Jadi selama pembelajaran ini selain memperoleh informasi serta pengetahuan sebanyak-banyaknya, siswa juga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang lebih baik ini dapat dilihat dari sikapnya selama kegiatan di sekolah. Nah, yang selanjutnya kognitif. Jadi kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Jadi siswa dapat menggunakan pikirannya secara kreatif dan inovatif mencari berbagai strategi sehingga pada akhirnya menemukan pemecahan masalah yang tepat, efektif, dan efisien. Nah, itu tadi merupakan serangkaian penjelasan dari kegiatan belajar, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Nah, ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan insya Allah akan kami jawab sebisa dan secepat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.